Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, sehat zahir dan batin, dan semuanya tetap semangat untuk menuntut ilmu. Nah, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, terus berjuang untuk menuntut ilmu dalam kondisi apapun, gitu ya. Tetap semangat. Baiklah anak-anak semuanya, pada pagi hari ini Pak melanjutkan untuk pelajaran PPKN. Kemarin sudah kita pelajari tentang Pancasila, kemudian sila-sila Pancasila, lambang, simbol, dan juga sikap-sikap yang sudah sesuai dengan Pancasila itu apa saja. Kemarin anak juga sudah mempraktekkan walaupun lewat foto. Nah, Pak mengharap untuk contoh-contoh sikap yang sudah anak-anak praktekkan tersebut bisa dilanjutkan. Jadi tidak hanya untuk tugas saja, tetapi bisa dilanjutkan untuk kegiatan sehari-hari juga, gitu ya. Nah, tetap semangat. Hari ini Pak masih lanjutan dari bab 1 kemarin. Ini Pak mengambil materi ini juga pengamalan salah satu sila Pancasila, khususnya yaitu sila keberapa? Sila keempat, betul, tentang musyawarah. Nah, ini kenapa musyawarah ini perlu kita pelajari bersama, karena musyawarah ini jadi hal yang sangat penting anak-anak semua. Nanti ketika anak-anak menjalani kehidupan ini pasti akan mengikuti ini yang namanya musyawarah, entah itu di sekolah, kemudian di keluarga, mungkin di rumah masing-masing. Nah, lebih-lebih nanti kalau sudah dewasa di masyarakat, ini banyak musyawarah-musyawarah yang harus anak-anak ikuti. Nah, kalau kita sudah mempelajarinya, nanti kita bisa mengetahui apa toh musyawarah itu, kemudian prinsip dalam bermusyawarah itu bagaimana, manfaatnya apa, terus bagaimana sikap kita dalam bermusyawarah. Ini sangat penting kita pelajari. Bahkan dalam agama kita, agama Islam, ini juga mengajarkan untuk musyawarah. Nah, salah satu contoh kisah yang terkenal, kisah yang sangat terkenal, ini kemarin kan kita baru saja melaksanakan ibadah kurban. Nah, di balik ibadah kurban itu kan ada kisahnya Nabi siapa? Ayo. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah lewat mimpi untuk apa? Mengorbankan putranya Nabi Ismail ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Tidak serta-merta langsung dikorbankan, tapi apa? Mengajak apa? Bermusyawarah, dimusyawarahkan dulu dengan Nabi Ismail. Nah, karena Nabi Ismail ini juga orang yang solih, maka tetap apa? Akhirnya mengikuti perintah Allah. Nah, ini salah satu contoh pentingnya bermusyawarah. Oke, langsung saja anak-anak semuanya kita pelajari ya. Kita mulai. Apa itu musyawarah? Nah, ini menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang besar kamusnya, jadi memang besar. Musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Kata kuncinya ada di sini, pembahasan bersama dan penyelesaian masalah. Jadi yang namanya musyawarah itu yang membahas bersama. Musyawarah kok sendiri ya tidak bisa. Ini misalnya ada loh, kamu kok memutuskan seperti ini kamu musyawarahkan dengan siapa? Saya musyawarahkan dengan diri saya sendiri. Tidak bisa ya. Yang namanya musyawarah itu pembahasan bersama. Jadi harus ada orang lain yang diajak untuk membahas, diajak untuk bertukar pikiran ya, diajak untuk rembukan, berdiskusi, itu namanya musyawarah. Jadi bersama, kata kuncinya ini, membahas bersama atau pembahasan bersama. Nah,
Kemudian kata kunci yang kedua musyawarah itu ini, penyelesaian masalah. Jadi bermusyawarah ini tujuannya ya ini, pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah, bukan sebaliknya. Bukan malah musyawarah ini untuk apa? Untuk menciptakan masalah atau menimbulkan masalah. Ini berarti musyawarahnya keliru. Setelah musyawarah kok malah bermasalah. Nah, ini berarti musyawarahnya belum tepat. Jadi musyawarah ini dalam rangka apa? Penyelesaian masalah. Dibahas bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini ya, kata kuncinya ada di pembahasan bersama dan penyelesaian masalah. Nah, sekarang prinsip bermusyawarah itu apa saja toh? Nah, ini penting ini. Setiap bermusyawarah kita harus memegang prinsip-prinsip ini. Ya, yang pertama ini putusan di sini maksudnya keputusan musyawarah. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena dasar hukum di Indonesia ini semua peraturan, semua keputusan itu dasarnya adalah Pancasila. Maka keputusan-keputusan musyawarah ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Memusyawarahkan hal-hal untuk kejahatan ini kan tidak boleh karena bertentangan dengan Pancasila. Jadi nggak boleh. Misalnya ini bermusyawarah, yuk kita bermusyawarah untuk jahili temen. Nah, ini nggak boleh. Musyawarah untuk jahili adiknya, jahili kakaknya, ini tidak boleh. Jadi musyawarah ini harus untuk apa? Kebaikan, dalam hal kebaikan. Nih, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi peserta musyawarah ketika ada di suatu musyawarah, ini semua peserta punya hak dan kewajiban yang sama, walaupun umurnya berbeda. Mungkin ada yang sudah tua, ada yang masih remaja. Ini semuanya punya hak untuk berpendapat. Tidak boleh, oh ini dalam musyawarah ini yang boleh berbicara hanya yang sudah tua saja, enggak boleh. Jadi semuanya harus diberikan hak kesempatan untuk berpendapat gitu. Kemudian ada yang laki-laki, ada perempuan juga sama. Tidak boleh misalnya musyawarah kok yang boleh berpendapat hanya yang laki-laki saja atau yang perempuan saja, tidak boleh. Jadi harus diberikan hak dan kewajiban yang sama. Semuanya boleh berpendapat dan semuanya juga wajib menaati peraturan musyawarah. Ini maka kewajiban dan haknya harus dilakukan semuanya. Ini ya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian setiap peserta musyawarah punya hak dan kewajiban yang sama. Prinsip berikutnya, setiap keputusan harus diterima dan dilaksanakan. Jadi harus dapat diterima dan juga dilaksanakan oleh siapa? Ya oleh peserta musyawarah. Jadi harus dilaksanakan walaupun berbeda. Ya, ini musyawarahnya misalnya musyawarah mau memilih ketua RT misalnya. Kok yang terpilih ketua RT ini tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu sudah menjadi keputusan musyawarah, sudah diputuskan, ya kita harus menerimanya dan melaksanakan dengan cara yang menghormati, ya, menghormati Pak RT yang terpilih tadi, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi harus kita terima dengan lapang dada. Apabila cara musyawarah untuk mufakat berdiskusi tidak dicapai, dapat dilakukan pengambilan suara terbanyak atau voting. Ini mungkin istilah voting ini ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi voting ini misalnya sudah didiskusikan musyawarah tapi tetap ada perbedaan pendapat, tetap tidak bisa sepakat semuanya, maka bisa pengambilan keputusannya dengan voting, dengan pengambilan suara terbanyak. Oh, siapa yang pilih ini dihitung. Oh, siapa yang memilih ini berapa, yang milih B dihitung. Oh, yang terbanyak ini
cara pengambilan keputusan itu. Kemudian kok musyawarah ini perlu dilakukan itu kenapa ya, karena banyak manfaatnya. Nah, ini kita lihat gitu. Manfaat bermusyawarah ini, jadi musyawarah ini punya manfaat yang besar gitu. Pertama, bisa memperkuat silaturahim dan memperkokoh persaudaraan, karena pasti dalam bermusyawarah ini kan bertemu gitu, bertatap muka gitu. Bertatap muka. Nah, ini pasti akan memperkuat persaudaraan, memperkokoh persatuan, memperkuat silaturahim yang lama sudah tidak bertemu, akhirnya bisa bertemu, bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran, bisa berpendapat ini. Kemudian bisa juga saling belajar satu sama lain. Oh, misalnya ada satu permasalahan, bagaimana cara menyelesaikan? Menurut si A seperti ini, menurut si B begini, menurut C begini. Jadi kan kita punya banyak banyak referensi ya, jadi bisa belajar. Oh, ternyata pendapatnya si A ini bagus dan cocok ya, tapi harus ditambah ini misalnya. Oh, pendapatnya si B ini juga bagus. Nah, ini kan bisa belajar. Kita juga dapat bertukar pikiran satu sama lain gitu, saling berpendapat, bertukar pemikiran. Oh, bertukar solusi. Oh, begini loh caranya. Oh, begini loh caranya. Kalau menurut saya itu begini, kalau menurut dia begini. Ini kan bisa banyak sekali masukan sebelum nanti diambil keputusan. Itu manfaat bermusyawarah. Nah, selain itu, selain memperkuat dan bertukar pikiran, nah ini menyadarkan kekurangan diri sendiri dan kelebihan orang lain. Nah, ini kita kan jadi tahu, oh ternyata orang lain itu juga punya pendapat, punya pemikiran yang bagus. Maka kita bisa belajar dari kelebihan orang lain, dan kita juga bisa sadar tentang kekurangan diri sendiri. Oh, ternyata pendapat saya ini bukan pendapat yang paling sempurna. Ternyata masih ada saran-saran yang lain, pemikiran yang lain yang lebih bagus. Ya, ini. Kemudian pekerjaan menjadi ringan karena dikerjakan bersama. Nah, ini kata kuncinya di apa? Kerjasama. Jadi dalam musyawarah nanti akan terjadi kerjasama. Kalau sudah menghasilkan satu keputusan, maka keputusan ini akan dilaksanakan bersama-sama. Contohnya, misalnya ada bermusyawarah untuk mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan RT misalnya. Nah, pasti nanti yang kerja bakti siapa? Semuanya, bukan hanya Pak RT-nya saja, tapi akan dikerjakan bersama-sama. Semuanya kerjasama. Akhirnya pekerjaan yang semula berat bisa menjadi ringan. Terus misalnya ada ini desa mau membangun jalan. Nah, dimusyawarahkan. Oh, bagaimana ya nanti cara bangunnya, siapa yang jadi tukangnya, siapa yang membantu, ini akan dimusyawarahkan, dan nanti hasilnya ini pasti akan dilaksanakan bersama-sama. Maka pekerjaan akan menjadi ringan. Jadi luar biasa manfaatnya musyawarah ini. Ya, kalau tidak dimusyawarahkan kan nanti bingung pembagian tugasnya bagaimana, siapa yang mengerjakan, terus nanti cara mengerjakannya gimana, kan bingung. Terus misalnya anak-anak belajar kelompok, mengerjakan tugas berkelompok, itu juga contoh musyawarah. Boleh Pak, boleh. Ada tugas misalnya dikerjakan berkelompok, ya, bersama saudara misalnya. Ini kan contoh musyawarah. Oh, tugas ini nomor 1 aku tidak pahami, oh ternyata saudaranya ada yang paham, bisa menjelaskan. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Jadi manfaatnya banyak. Kemudian ini yang penting ini, ya, sikap kita dalam bermusyawarah itu kita harus bagaimana. Ini penting sekali. Jadi tidak asal bermusyawarah. Jadi ada sikap atau perilaku yang harus kita patuhi atau kita taati.
Yang pertama, mencari solusi yang benar dan tepat. Jadi tujuan utama musyawarah ini mencari solusi. Solusi dari apa? Dari permasalahan. Bukan malah mencari masalah, bukan malah bikin gaduh, ya toh? Bikin masalah yang baru, tidak ya. Justru apa? Mencari solusi. Oh, musyawarah, habis musyawarah kok malah bertengkar. Lah ini berarti musyawarahnya keliru, ya toh? Belum bisa memahami musyawarah yang benar seperti apa. Nah, ini tujuannya ini mencari solusi. Kemudian harus saling menghormati. Ya, walaupun orang lain pendapatnya berbeda harus kita hormati. Ya, contohnya gimana? Kalau ada orang lain yang berpendapat tidak boleh kita potong. Jadi kalau ada orang lain yang sedang bicara berpendapat, kita dengarkan. Tidak boleh langsung dipotong di tengah-tengah pembicaraan, nggak boleh. Itu namanya tidak menghormati. Harus kita hormati biar diselesaikan. Nah, kalau kita nanti kurang setuju, bisa kita menyampaikan pendapat kita, tapi jangan dipotong ya. Ini karena kadang-kadang ada orang sedang menyampaikan pendapat, terus ada yang tidak setuju, di tengah-tengah pembicaraan langsung dipotong, langsung dipotong, diinterupsi. Nah, ini jangan, harus nanti dulu biar selesai dulu pendapatnya, kita hormati, dan apapun pendapatnya juga harus kita hormati. Jangan diejek, jangan ditertawakan, ya, jangan dijelek-jelekan, nggak boleh. Apapun pendapatnya harus dihormati. Itu. Bersikap terbuka dan bersedia mendengar. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus terbuka dengan ide-ide atau pendapat orang lain. Jangan menganggap bahwa pendapat kita ini adalah pendapat yang paling benar, pendapat yang paling sempurna, yang paling bagus. Belum tentu, ya. Mungkin saja orang lain punya pendapat atau pemikiran yang lebih bagus. Ini kita harus terbuka, harus bersedia mendengar. Jadi kalau musyawarah itu jangan hanya mau berbicara terus, ya, tapi juga harus apa? Mendengar orang lain berpendapat seperti apa. Menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Ini ketika kita bicara, ketika kita mau berpendapat harus pakai bahasa yang santun dan sikap kita juga yang sopan. Jangan teriak-teriak, apalagi kalau kamu pernah melihat itu ada yang musyawarah sampai ada yang apa itu gebrak-gebrak meja. Ini nggak boleh, itu namanya nggak sopan, ya. Berarti belum memahami sikap bermusyawarah yang baik. Gunakan bahasa yang santun, bahasa yang mudah dipahami, ya. Jangan pakai bahasa misalnya musyawarah di desa, ya. Nah, mentang-mentang bisa bahasa Inggris terus menyampaikan pendapat pakai bahasa Inggris, padahal lainnya nggak tahu. Ya, ini kan malah sia-sia nanti, ya. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta musyawarah yang lain. Kemudian sikapnya juga harus sopan. Izin dulu ketika mau berpendapat, harus izin kepada siapa? Kepada pimpinan musyawarah. Izin dulu mau berpendapat, angkat tangan. Nah, kalau diizinkan baru kita menyampaikan pendapat kita dengan baik. Tidak boleh dengan teriak-teriak, dengan bentak-bentak, dengan emosi, nggak boleh. Nah, yang terakhir ini keputusan diterima dan dilaksanakan. Ini akhir itu, keputusan final. Setelah semuanya berpendapat, kemudian pimpinan musyawarah akhirnya memutuskan ini. Kalau sudah memutuskan satu keputusan, ya, ini harus diterima oleh semuanya, ya, tidak boleh ngeyel, ya. Misalnya dalam bermusyawarah, mau menentukan misalnya ini mau berwisata, ya, berwisata. Ada yang pengen ke mana, misalnya ada yang pengen ke pantai misalnya, sebagian lagi menginginkan ke pegunungan. Nah, setelah
sampaikan pendapat-pendapat dan alasannya, kemudian pimpinan musyawarah memutuskan, oh untuk wisata kali ini kita putuskan ke daerah pegunungan misalnya, maka yang tadi punya pendapat wisata mau ke pantai ini juga harus apa? Harus menerima, tidak boleh ngeyel. Oh ya sudah, pendapatku nggak diterima, aku nggak usah ikut saja. Oh, nggak boleh seperti itu, ya, harus diterima. Jadi harus lapang dada walaupun tidak sesuai dengan keinginan, karena semuanya pasti sudah apa? Sudah dipertimbangkan alasan-alasannya. Itu ya. Nah, itulah contoh sikap-sikap dalam bermusyawarah. Kemudian contohnya apa Pak musyawarah itu? Nah, banyak sekali. Musyawarah ini bisa dilaksanakan di ini contoh musyawarah di sekolah. Oh misalnya ini sedang bermusyawarah mendapatkan tugas kelompok, ya. Nah, mungkin ini sedang membagi-bagi tugasnya. Nah, kita bisa rembukan. Oh misalnya ada tugas praktikum, ya. Kemudian dimusyawarahkan. Oh kamu bawa apa ya? Mbak gunting, ini bawa lem, yang ini bawa kertas, yang ini bawa peralatan yang lain. Ini dibagi-bagi, namanya musyawarah. Semuanya sepakat. Nah kalau sudah sepakat, ya harus bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah diambil, dilaksanakan itu. Nih kemudian ini juga contoh musyawarah, mungkin mau menentukan siapa ya ketua kelompoknya, ini juga dimusyawarahkan bareng-bareng, diputuskan bersama. Kalau sudah diputuskan, ya berarti semuanya harus menaati ketua kelompoknya, nggak boleh ngeyel. Nih. Kemudian contoh musyawarah nah ini contoh musyawarah di rumah, ya, di rumah. Misalnya bermusyawarah dengan keluarga. Oh, misalnya mau berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah kakek nenek, nah ini dimusyawarahkan. Atau liburan ini mau diisi dengan kegiatan apa, dimusyawarahkan. Ya, semuanya boleh berpendapat. Sekali lagi, kalau sudah diputuskan, maka harus bisa menerima dengan lapang dada, dengan legowo gitu. Ini contoh musyawarah di rumah. Nah, kemudian ada lagi, ini contoh musyawarah di masyarakat. Ini rapat, itu rapat-rapat mungkin di kelurahan, rapat di RT, di kecamatan. Ini ada ini membahas permasalahan atau persoalan untuk mencari solusi. Ini banyak sekali. Nanti anak-anak kalau sudah dewasa akan menemui banyak sekali ini musyawarah yang dilaksanakan di desa atau di tengah masyarakat. Baik, anak-anak semuanya, untuk materi musyawarah ini cukup. Jadi nanti dipelajari kembali. Yang penting anak-anak ini bisa menerapkan sikap tadi ya. Sikap itu sangat penting. Nah sekarang saatnya kuis PKN. Nah, ada kuisnya. Kuisnya gampang sekali, tidak sulit. Ini tuliskan bagaimana sikapmu terhadap peristiwa di bawah ini. Jadi yang kamu tulis apa? Sikapmu. Tentunya sikap yang baik, ya. Tulis pada kertas ulangan, ya, ditulis di kertas ulangan. Lalu kumpulkan besok Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020. Jangan lupa ya. Nah, tips mengerjakan tugas anak-anakku. Ketika ada tugas sekolah itu jangan ditunda-tunda. Pagi dapat tugas, nanti setelah zuhur kerjakan. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, dikerjakan. Sore selesai. Nah, malam anak-anak sudah bisa belajar kembali, bisa mengaji, bisa kegiatan yang lain, dan istirahatnya juga tidak kemalaman. Jangan ditunda-tunda, apalagi tugas 1 minggu langsung dikerjakan sehari pas mau mengumpulkan. Nah ini hasilnya pasti tidak maksimal, tidak bagus. Selain hasilnya tidak bagus,
juga kegiatan anak nanti tidak teratur. Jadi siang itu kan biasanya anak-anak siang kalau dulu kan juga belajar toh, cuma bedanya ini belajar di rumah, kalau dulu belajar di sekolah. Jadi sekolahnya tetap full day, ya tetap full day, cuma anak-anak full day-nya dari rumah gitu loh. Tuh, nah ini tugasnya, soalnya tidak usah ditulis, cukup jawabannya saja. Hanya ada 4 soal nanti, gampang sekali. Soal yang pertama ini, soal yang pertama. Nah, soal pertama, pada pelajaran IPA ini akan dilakukan praktik menanam pohon. Anak-anak diminta membawa perlengkapan secara berkelompok. Jadi mau ada praktik nanam pohon terus dilaksanakan berkelompok. Nah, jika pada saat dilaksanakan praktik ada satu anak dalam kelompokmu yang tidak membawa alat, misalnya ada salah satu anggota kelompokmu yang tidak membawa alat, ini harusnya membawa pohon tapi nggak dibawa, atau ini harusnya membawa cangkul tapi nggak dibawa. Nah, bagaimana sikapmu jika kamu adalah ketua kelompoknya? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di kondisi seperti ini dan kamu sebagai ketua kelompok? Bagaimana sikapmu? Nah, tulis ya, tulis jawabannya saja. Soal yang kedua, liburan telah tiba. Ayah dan ibumu menawarkan untuk berlibur. Adikmu meminta berlibur ke kebun binatang. Kakakmu meminta untuk berlibur ke pantai. Sementara kamu sendiri ingin berlibur ke museum. Wah, ini kan beda-beda. Adiknya pengen kebun binatang, kakaknya pengen ke pantai, dan kamu sendiri pengen ke museum, gitu. Nah, setelah didiskusikan, akhirnya ayah dan ibu memutuskan untuk mengajak liburannya kemana? Ke kebun binatang. Mungkin cari yang dekat, karena mungkin rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat wisata ini. Ke kebun binatang. Kebetulan ini sesuai dengan permintaan adikmu. Nah, bagaimana sikapmu? Nah, itu apa yang akan kamu lakukan? Tulis, gitu. Juga alasannya loh ya, alasannya kenapa itu. Yang ketiga, ini saat awal masuk tahun ajaran di sekolah diadakan pemilihan ketua kelas. Nah, ini ada 2 calon ketua kelas, yaitu Hasan dan Ibrahim yang mau dipilih. Kamu memilih Hasan karena menurutmu Hasan ini baik. Dia pernah minjami pensil kamu, gitu. Suka berbagi juga Hasan. Namun pada akhir pemilihan, setelah dilakukan pemilihan, ternyata Ibrahim lah yang terpilih menjadi ketua kelas. Bagaimana sikapmu? Nah, ini apa yang akan kamu lakukan? Tuh, tugas 3 terakhir. Nah, ini yang keempat ini menarik, ini tugasnya ini. Nah, ini perhatikan film pendek di bawah ini. Nah, ini ada cuplikan film, ada potongan film. Pak mau setelkan nanti, Pak mau putarkan potongan film, kemudian tuliskan pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari film berikut ini. Tentunya pelajaran positif loh ya. Pelajaran positif apa yang dapat kamu ambil? Maksudnya sikap atau perilaku positif apa yang bisa kalian ambil dari cuplikan film berikut ini. Nah, ini coba disimak. Dragon Warrior! Panda? That's impossible. My fist hungers for justice. That was my fist. Get up! Come on!
Mantis! Time for double death strike! Feet of fury! Tiger! Monkey! Viper! Mantis! Bunny! What? Oh, sorry. Break out!